orang itu kalau di TV atau di ceramah yang diharapkan surga, Firdaus dan segala macam, bagus. Nanti suatu ketika kamu akan berkata, kamu akan lupa dengan surga itu. Dari tadi kita kumpul, kamu lupa dengan salad center, lupa dengan makanannya, lupa yang di luar. Enaknya apa? Ketemu yang punya. Dan ketika ketemu yang punya, kau merasakan nikmat melampaui kenikmatan yang kau makan, kenikmatan yang kau duduk di sana, kenikmatan semua ciptaan. Aku ingin memandang puas dengan yang menciptakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kalau kita disuruh masuk surga, nggak bisa, Pak. Amalanmu berapa? Sedekahmu berapa? Baikmu tuh berapa? Secara fikih aja kita berantakan. Salat tahajudnya tuh nggak khusyuk. Untungnya ada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang itu sekarang. Bisa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i. Yang bisa irja'i itu yang tatmainnul qulub. Nah, sekarang kumpulan orang tatmainnul qulub, ngapain kalian datang ke sini kalau tidak tatmainnul qulub? Diukur tatmainnul qulub kamu. Masuk gua Tsur, dikepung mau dibunuh, diukur nih. Ayo kita belajar nih, ayo kita ukur. Saya udah iman belum? La tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu. Sakinah. Jangan kau bersedih hati. La takhaf, jangan kamu takut. La tahzan, jangan kau bersedih hati. Innallaha ma'ana. Ma'ana itu nggak gampang kalau ucapan. Ma'ana itu benar-benar ma'ana. Allahu ma'i. Ini perlu keimanan. Setiap hari gitu, innallaha ma'ana. Nah, karena ma'ana itulah fa'anzalallahu sakinatahu. Maka Allah turunkan tenang. Tenangnya diukur. Dikepung mau dibunuh, nggak ada apa-apa. Apalagi cuman utang. Dan pasti ditolong. Pasti yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pasti dikasih jalan keluarnya. Rezeki dari arah yang tidak kau sangka-sangka. Ini ayat yang mesti kita imani dan menjadi ruh kita. Iya kan? Paham maksudnya? Jelas ya? Jadi Quran itu sudah menjadi jiwa kita. Menjadi ruh kita. Jadi kalian pulang nanti, ini yang dibawa pulang. Secara pribadi, cari sendiri. Berdua sama Allah. Allahu ma'i. Pribadi. Nanti kita mati, matinya pasti dengan cara yang sakit. Gimana mau mati kalau nggak disakiti parah? Aku pengen sakitnya yang ringan-ringan, nggak ada. Sakit itu tuh parah. Kena gula yang parah, mati. Kena jantung yang sampai mati, kan gitu. Terus sakit kepala yang sampai mati, kan gitu. Aku minta sakit kepala yang ringan-ringan, nggak ada, sampai mati. Kalau ringan-ringan hidup lagi. Enak aja. Mau sakit yang parah apa yang ringan-ringan? Nggak mati-mati. Jadi sakit itu bisa sampai kita masih ada keimanan nggak di situ. Kalau orang Jawa bilang dirogoh. Dari itu
ditarik sampai ke dalam masih ada imannya enggak? Oh ternyata bukan permukaan. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabatu fitnah inqalaba ala wajhi asirat dunya wal akhirah. Di antara manusia itu imannya itu baru di permukaan. Itu saya bilang permukaan. Bisa kebaca enggak? Bisa. Tapi saya lagi zikir tadi Pak Abu. Enggak. Tapi saya habis sholat tahajud. Enggak. Kita buktikan. Kan gitu. Dikasih masalah terguncang. Makanya dia enggak bisa, enggak iman-iman. Padahal tahajud terus. Kasih problem. Jungker wale. Jadi Allah itu ngukur terus. Dan setiap hari diukur. Bayangkan. Setiap hari. Selesai dengan istri, dengan anak. Selesai dengan anak, dengan mertua. Setiap saat. Terus apakah kita tetap tenang dalam kondisi apapun? Iya. Di mana kamu sedang begitu? Aku nggak terombang-ambingkan karena aku sudah masuk ke tamakun salik. Apa itu tamakun salik? Menetap sebagai pejalan yang tak berhenti. Makanya terukur. Kita ini, ibadat kita ini masih ibadat permukaan semua. Hawa nafsu. Ibadah lama-lama mentok. Jadi sampai ujungnya ini nih. Mentok nih. Pasti ada ujungnya. Coba kau makan rujak. Pengen rujak tuh. Hayang, waduh, Pak Baliut nyari rujak sampai ke Bogor. Di Surya Kencana, tadi itu tuh. Terus, enggak, dapat aja. Enggak seberes. Hayang kawin, coba. Menis siga juri hayang kawin teh. Hah? Kabelet. Siga hayang beol we. Udah aja lega, udah kawin, selesai 1 bulan. 1 bulan. Udah hilang. Ayo pas ya. Pinter lagi setan itu. Ya, berantem itu kan bumbu-bumbu pernikahan. Pret. Itu pinter setan itu. Rukun sono. Rukun sono. Ya itu makanya. Jadi akan terus setiap hari. Diguncangkan setiap hari. Siapa yang tidak terguncang? Yang sudah masuk tingkat tamakun salik. Jangan takut, nanti begini bercerai, nanti begini, nggak usah takut. Tetap kita teguh pada Allah, akan diguncang yang paling dekat. Siapa? Istri. Siapa lagi? Mertua. Siapa lagi? Anak. Orang lain mah bukan cobaan atau tetangga mah. Bener nggak? Mertua laki dan perempuan, anak-anak kandungnya, kan zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa'i, kan gitu. Al-Quran. Apalagi? Wal banin, anak-anak, istri, wal qanatir, terus? Itu dari perhiasan. Ringit. Enak kalau pakai Quran kamu. Istri minta kongkorong. Hah? Kalung. Ketawa dia. Kongkorong. Kongkorong sekejap tak? Ya Allah. Itu akan begini aja. Naik lagi nafsu itu sampai, ini ada batas sampai sini. Pasti ada puncaknya. Karena nafsu itu bahannya dari tanah, seperti bumi. Ada gravitasi. Tarikannya ke bawah. Dar. Kenceng. Ini kalau saya lempar, jatuh bawah. Das.
Mau jadi pejabat, naik jatuhnya itu jatuh banget, jeder kan gitu. Disiksa dengan apa yang kau miliki. Ahbib habibaka haunamma asa ayakuna baghidaka yawmamma. Kalau pakai nafsu tuh, cintai seseorang kekasih itu biasa-biasa saja. Sebab suatu ketika ia akan marah sama kamu itu. Wa baghidaka. Haunamma asa ayakuna habibaka yawmamma. Itu sudah diperingati oleh Nabi itu. Berarti baiknya itu bisa lagi udah bosan ya. Jadi dia baik, makanya Bosan. nafsu. Nafsu itu pasti bosan. Makanya dia menjadi baik setelah Saya mau nanya kamu aja, kamu bosan nggak dengan saya gitu? Makanya Pak Abu sering bilang baiknya nafsu. Berarti karena dia udah bosan jahat, dia mau pengen jadi baik, sebentar gitu. Iya. Dia turun dulu nih. Nanti dia bosan baik lagi, pengen jadi jahat lagi ya. Makanya yang puncak jahat itu jadinya kalau nggak mati biasanya kapok jadi orang baik. Nah, tapi baiknya masih nafsu juga. Nafsu juga. Karena bosan jahat. Bosan zina, bosan ngobohong, bosan matiin orang, bosan masuk penjara. Itu nanti baik tiba-tiba tobat aja, tato udah kemana-mana. Bener kan? Ternyata enak jadi orang baik. Kata yang jahat. Kata yang baik tadi, yang tahajudnya kuang, yang sedekahnya lama-lama capek juga, lama-lama jahat juga, enakan jahat. Ngeri kalau pakai nafsu. Ngeri itu betulan. Yang namanya sampai enggak sholat itu beneran gitu loh. Dulunya baik, sangat baik, baca Qur'annya bagus, makharijul hurufnya bagus. Setelah luar negeri, bosan dia itu. Ternyata enakan bebas kayak orang luar negeri, nggak ada yang ngawasin. Ternyata nyaman juga. Suruh sholat udah nggak mau sampai sekarang. Bisa, karena baiknya tadi hawa nafsu. Itu yang terjadi itu. Jadi Ibnu Qayyim menjelaskan, kamu harus nembus ini, nembus hawa sampai dapat rahmat. Jadi makanya kerasnya harus menembus batas ini. Ibarat sebuah challenger. Challenger itu kan perlu tenaga yang keras untuk melawan gravitasi. Sebab setelah begini saja dia jatuh lagi. Lemparan baru sampai batasan orbit, dia jatuh lagi, hilang. Tapi perlu challenger yang begitu kuat, yang luar biasa, menembus batas. Das! Dia nggak akan turun-turun lagi. Dia berada di atas seperti satelit. Dia tetap di situ. Namanya tamakun. Tapi salik. Itu stat kita itu di situ. Statnya jangan di sini. Dan selama ini kita statnya di sini, balik lagi tuh lagi, balik lagi. Ya kemarin enak zikirnya, sekarang kempes lagi. Begitu terus. Berapa tahun ente belajar ini? Bisa puluhan tahun. Dinasihati marah. Katanya Pak Abu marah-marah mulu. Hah? Pemarah katanya. Makanya kalau belajar begini, pengen tahu Pak Abu itu yang asli ketika tabligh akbar. Pernah nggak saya marah tabligh akbar? Pernah nggak saya pengajian ibu-ibu di luar saya marah? Nggak pernah. Salahnya saya ngajar orang yang sudah tua. Jadi saya diamati oleh muridnya. Dinilai. Hari ini dia agak baikan ya. Saiki sopan ya gitu. Saya kemarin sama Mbak Endang Surabaya, Ustaz api loh, wajahnya itu kadang api, kadang serem gitu. Surabaya kan enak, bebas. Wajahnya gelap katanya. Saya bilang, iya Ndang, delok raimu itu. Nabi itu wajahnya pernah serem, pernah menakutkan karena ngelihat batinnya orang itu. Nabi itu gimana rasanya, wajah Nabi?
Di depannya ada orang munafik 12 orang. Baik. Alhamdulillah orang munafik selamat datang. Orang munafik itu yang Allah marah kepada dia. Gimana wajah Nabi kira-kira? Allah marah sama orang munafik itu. Sampai berfirman ke Rasulullah, ya Muhammad, nanti kalau dia mati jangan disolatkan. Kan marah banget. Gini. Itu ibumu itu jangan kamu sholatkan nanti ya. Kalau mati, gimana perasaanmu? Oke, nggak apa-apa. Kok kira-kira? Itu gara-gara kamu tidak ma'rifat. Makanya bagaimana orang beriman? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ada sakinah turun. Wajahnya pasti berseri. Hidup dia. Tapi berubah nanti. Ada orang munafik di depannya. Ya Allah, ngadep ke sana. Biasanya menghindar. Tapi saya kan harus bisnis. Ingat zaman Pak Tri dulu kan, kita ketemu orang begini, ketemu orang pembohong. Saya harus bisnis, tanya Pak Tri itu. Apa saya hindari? Ya nggak bisa, kita santai aja. Ketika saya udah di luar, saya nggak bawa diriku, hanya pribadiku dengan Allah. Ketika saya berbisnis, ya sudah, saya akan komunikasi dengan mereka. Cuma saya jaga hitung-hitungannya, bagaimana saya kerjasama dengan dia. Toh nanti juga nipu juga sama kita tuh. Masalah enggak, santai aja, kita kena masalah, santai aja. Udah sampai situ, ini yang kau pikirkan ini. Sampai usahakan, sampai ada tarikan. Perhatikan dalil satu aja. La yazalullah azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fis salati ma lam yaltafit fa idza iltafata insarafa anhu. Allah senantiasa menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya di saat sholat. Kan tidak hanya sholat tok. Sholatnya tadi itu Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya ketika sholat. Dan ini harus dibawa setelah sholat. Fa'idha qadaitumus shalah fadhkurullah. Setelah sholat, fadhkurullah. Tadi aku takbiratul ihram. Pertahankan takbiratul ihrammu. Pertahankan silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Kesambungan batinmu dengan Allah itu pertahankan. Nah, baru boleh duduk begini. Enak kan? Boleh ngobrol. Ustadz Abu yang ngobrol santai. Tapi lepas lagi, ntar saya mau sama setan dulu, ntar mau zuhur aja nanti bareng sama Allah lagi. Kan ngeri kali kalau gitu kan. Dan ini, di saat begini, ini pula nanti yang akan dipakai pulang. Nggak usah manggil tetangga-tetangga, jalan sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Ini udah biasa irji'i. Allahu Akbar.